Ya, halo guys, kembali lagi bersama gua Yudi Munte di channel Belajar Analisa guys. Ya, pada kesempatan kali ini kita mau lanjutin analisa kita terkait Bitcoin ya. Karena Bitcoin ini mempengaruhi semua koin-koin lainnya dikarenakan Bitcoin ini sekitar 60% lebih market cap ini ada di Bitcoin. Maksudnya market cap adalah semua yang punya duit di koin kripto ini 60% totalnya ada di Bitcoin ya teman-teman ya. Kita coba lihat ini market weekly dari Bitcoin. Nah, kita lihat juga yang di sebelah kanan ini adalah list koin daftar pantau gua atau watchlist yang merah merona semua. Karena apa? Karena Bitcoin ini lagi crash guys. Nah, buat kalian yang pengen beli koin-koin apapun atau Bitcoin ataupun koin lainnya, tahan dulu ya, tahan dulu dikarenakan Bitcoin ini lagi kecenderungannya downtrend ya. Kalau kemarin gue bilang itu ada reversal, nah beberapa satu poin itu tidak terkonfirmasi, sehingga kalau misalkan 4 poin tersebut dari 4 syarat itu untuk berubah arah itu tidak terpenuhi, maka jangan kita open posisi ya. Market dikatakan valid itu kalau misalkan memenuhi 4 kriteria yang gue sebut kemarin yang untuk syarat reversal. Oke, kita coba lihat ya, lihat di daily time frame. Kalau kemarin sebelumnya gue udah bilang ini jebol. Kalau ini udah jebol, tuh, oke, ini adalah batas-batas supportnya ya. Ini dijebol dia. Oke, ketika ini dijebol, maka dia akan ke sini. Ya. Nah, dan ini udah jebol, maka level perhentian selanjutnya adalah ini ya, teman-teman ya. Sekitar 29.000 sampai 30.000. Nah, jadi buat kalian yang pengen ngebeli koin Bitcoin, Ethereum, bahkan koin-koin atau token yang lainnya, harap bersabar ya, teman-teman semua. Ini lagi kecenderungannya lagi down. Jadi kita coba menahan diri dulu untuk membeli. Tapi NFA ya, ini bukan financial advice, tetapi ini dari segi market yang gua share ya sama kalian. Kalau kalian mau tetap beli silahkan ya. Nah, jadi kalian Dior ya, do with your own research, oke? Nah, kemarin sebelumnya gue bilang kalau misalkan ini bisa dijebol dia ini dan membentuk struktur baru, nah itu bisa dikatakan valid reversal. Namun dia turun ke bawah. Nah, jadi perhentian Bitcoin selanjutnya adalah di mana, Bang? Nah, perhentian Bitcoin selanjutnya ada di level ini, 29 sampai 30.000 ya. Sampai 30.000 dolar ya. Jadi satu Bitcoin itu nanti sampai sini turunnya, oke? Nah, setelah itu kita lihat reaksi dari harga apakah dia mantul ya. Ingat ya, sekali lagi kalau kita mau trading, kita harus menentukan batas ini adalah level-level yang paling utama, yang paling penting. Dari level ini kita bisa masuk dan keluar ya. Jadi ketika harga itu mendekati level-level ini, kita lihat reaksi harga candle itu apakah dia mantul apa jebol ya. Nah, dari level-level inilah ini diibaratkan kayak halte bus, teman-teman. Jadi kalau kita mau naik bus, kita nggak boleh lompat. Kalau kita lompat, kita kecelakaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau masuk market Bitcoin atau market apapun, usahakan kita menganalisa dulu. Menganalisa, lalu kita tentukan titik entry dan exit ya. Paling banyak orang nggak paham bertrading, salah satunya di exit. Orang itu paling nyari entry atau sinyal paling akurat sedunia. Nah, kadang-kadang sinyalnya udah benar tapi dia nggak tahu exitnya gimana karena nggak menguasai semua atau SOP dari analisa market ya. Nah, makanya kalau misal kita mau masuk, ingat dulu tarik poin keluar di mana, oke? Nah, jadi kalau misal posisi sekarang dia sudah ngebreak support yang ini, dia sudah ngebreak support yang ini, dia juga sudah ngebreak support yang ini, makanya nanti dia akan mencium ini ya di level 29.000 sampai 30.000 US dollar dalam satu Bitcoin ya. Nah, jadi kalian wait and see aja ya teman-teman ya. Kalau untuk mau masuk, coba usahakan ya, sebagai analisa utama indikator itu adalah kita menganalisa Bitcoin dulu atau total market cap. Nah, ini dari Bitcoin ya. Kita coba analisa dari total market cap ya. Ada juga chartnya. Oke. Kita coba buka total market cap. Total ya.
Nah, nih teman-teman, kita juga lihat nih total market cap. Nih, market cap juga udah cenderung turun ya. Nah, level-levelnya dia di sini. Harga market cap, total market cap atau total aset yang ada di koin kripto ini ada sekitar 1,6 triliun ya. 1,6 triliun dolar ya. 1,6. Nah, kita lihat posisinya sedang ada di 1,6. Nah, di mana kita lihat di sini adalah area support, dan untuk support selanjutnya kalau itu dia jebol lagi kurang lebih di sini teman-teman ya. Nanti market cap bakal sampai 1,2 T kalau dia bisa menembus support yang ini nih. Support yang ini atau dengan garis biru ini di sekitar 1,5 ya. Oke. Jadi dari total semua market cap ini adalah chartnya ya. Ini adalah chart semua total uang yang masuk dan keluar di market cryptocurrency. Oke, kita kembali lagi ke BTC. Nah, ini ya guys ya. Kembali gua share sama kita semua bahwa market sedang berada di level 35 ribuan dan dia akan menuju level support yang ini ya. Kita coba perkecil dulu. Nah, kalau dari sisi marketnya ini adalah ini dari 1 tahun sekitar 13 Agustus. Nah, ini adalah level terendah ya. Setelah apa? Setelah 26 Juli. Nah, ini adalah level terendah. Ya, dalam sekitar Agustus. Jadi bulan 9 sampai bulan ini sekitar 5 sampai 6 bulan terendahnya adalah ya di 35.000 ini ya. Jadi masih ada kemungkinan dia masih bergerak ke bawah. Nah, jadi masih bergerak ke bawah ya teman-teman. Jadi untuk berapa hari atau untuk beberapa waktu yang kita belum tahu detailnya. Nah, menurut teori dan menurut histori ya, kita nunggu di level ini aja. Nanti ada pergerakan yang di sini dia akan membentuk, kalau misalkan supply demand di sini akan nanti membentuk base. Karena apa? Di sini sudah ada level yang menahan, yaitu level support atau level demand ya. Demand. Nah, oke. Atau bisa juga disebut level support. Nah, ini level-level yang menahan ya. Ada yang bilang bahasa demand, ada support, ya it's okay lah, dimanapun itu atau apapun itu terserah. Nah, jadi di sini ada. Nah, kapan kita nanti akan masuk? Ya, tunggu dulu ya, tunggu dulu sampai candle ini berhasil mendekati area ini dan ada respon atau reaksi yang positif untuk berbalik arah ya. Kalau nanti berbalik arah, nanti di sini akan ada sideways beberapa waktu seperti ini. Dia membentuk waist dulu ya, sideways dulu, baru nanti dia jebol up terakhir ya. Kalau misalkan sudah ada up terakhir, nanti dia jebol, koreksi dikit. Nah, di sini nanti dia baru akan melanjutkan atau berubah trennya ya. Nah, jadi rekomendasi gua mendingan kalau yang udah ngehold tanggung, terserah ya, NFA dan Dior ya. Kalau untuk masuk di koin-koin yang lain juga belum gua rekomendasiin, karena yang menentukan arah semua pergerakan atau kemungkinan besar pergerakan itu ditentukan oleh Bitcoin ya. Jadi gua saranin jangan dulu masuk. Nah, kalaupun nanti pribadi gua masuk nanti ya, pribadi gua masuk kalau misalkan Bitcoin udah di level ini dan nanti ada momen-momen dia sideways, lalu dia sideways itu nanti ketabrak juga ininya high terakhirnya baru koreksi. Nah, disinilah nanti gua bakal beli ya. Gua belinya paling ya sampai sinilah gua take profitnya nanti ya. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk analisa market dari Bitcoin. Di sini akan meneruskan dia akan meneruskan sampai level 29.000 sampai dengan 30.000 ya. Nah, ini untuk analisa teknikalnya ya. Nah, untuk analisa fundamentalnya apa? Jadi kalau untuk analisa fundamental itu, kalau misalkan ini bergerak ke bawah dikarenakan apa gitu ya. Jadi kalau misalkan gua fokusnya di sini untuk technical analisa aja. Oke.
technical analisa juga bisa dan sangat bisa menghasilkan. Nah, kalau misalkan kita tanya kenapa ini Bitcoin dia bisa turun, ya karena ada satu reason orang yang menjualnya karena apa? Karena ada satu berita-berita yang kurang bagus, kurang lebih ya. Kalau coba kita dilihat di liputan 6 ini ya guys ya. Nah, kita coba lihat nih. Nah, melansir halaman CNBC, harga Bitcoin turun sekitar 15%. Diperdagangkan Jumat malam 36.000. Nah, ini akan terus masih akan turun ya sampai 29 sampai dengan 30.000 itu range-nya. Nah, penurunan cryptocurrency mengikuti penurunan Wall Street dan Nasdaq Composite. Nah, jadi nggak cuma Bitcoin atau cryptocurrency aja yang turun, di Wall Street, Nasdaq Composite juga turun ya. S&P ya, indeks 500 S&P 500 juga turun ya teman-teman ya. Jadi bukan cryptocurrency aja. Nah, jadi kenaikan suku bunga telah mendorong investor untuk melepaskan posisi dalam aset beresiko awal pekan ini. Imbal hasil treasury 10 tahun diperdagangkan di atas 1,9%. Jadi Federal Reserve juga telah mengindikasikan rencananya untuk mulai mengurangi neraca serta pengurangan obligasi dan menaikkan suku bunga. Kasus investasi umum untuk Bitcoin adalah bahwa dia berfungsi sebagai lindungi nilai terhadap kenaikan inflasi sebagai akibat dari stimulus pemerintah, tetapi analis mengatakan resiko adalah Federal Reserve yang akan lebih hawkish dapat mempengaruhi Bitcoin. Nah, kurang lebih seperti itulah berita fundamentalnya. Nah, kalau misalkan ini turun, itu ada sesuatu. Kalau misalkan ini naik, itu adalah ada sesuatu. Nah, jadi kalau kita sebagai trader atau investor ini, kita reaktif aja ya, reaktif. Jadi pasar maunya naik terserah, pasar mau turun terserah. Jadi kita mengamati posisi-posisi level-level penting, level-level ideal. Nanti dari level ideal ini kita bisa berespon ya, reaktif. Nah, kalau misalkan nanti dia di sini ada pemantulan sebelum dia berbalik arah, pastinya dia akan membentuk sideways dulu ya. Baru nanti dia mantul, setelah mantul dia menembus high yang terakhir. Dia koreksi baru meneruskan perubahan tren atau awal tren baru. Kurang lebih seperti itu. Jadi harga Bitcoin dalam beberapa waktu yang kita tidak tahu, 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan ya bisa seperti itu ya, 2 bulan bisa jadi ya. Tergantung sideways-nya berapa lama nanti untuk dia berubah market. Ya, kita coba nanti amati di posisi 29.000 sampai 30.000-an ya. Di sini. Kalau misalnya sudah nanti ada arah pemantulan, nanti gua update lagi ke kita semuanya. Oke? Thank you. Jangan lupa subscribe, jangan lupa klik like, loncengnya juga dan share video ini. Thank you guys.